Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farul Bawani, absen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandria Reisha Husaifa, absen 5. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rizky Nova, absen 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Salina Fahriya, absen 9. Perkenalkan, nama saya Evila Muzara, absen 2. Perkenalkan, nama saya Ratut Ametus Aryanu Alfami, absen 30. Tebak kami dari kelompok apa? Hatta. Tebak kami dari kelompok apa? Hatta. Kami kelompok Hatta, kelompok paling keren, kelompok paling hebat sedunia. Hore! Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan videonya. Demokrasi liberal dapat diartikan sebagai demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negara atau individu dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini tanpa memandang dari suku atau agama maupun partai mana individu tersebut berasal. Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia sejak pertengahan tahun 1950. Ciri utama demokrasi ini adalah pada pemimpinnya, di mana Perdana Menteri akan menjadi kepala pemerintahan. Perdana Menteri ini diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan Presiden bertindak sebagai simbol kepala negara tanpa terlibat dalam pemerintahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia menerapkan sistem ini, yaitu 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan sistem demokrasi liberal atau parlementer sesuai hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB tahun 1949. De zo even met de handtekening van uw majesteit bekrachtigde akte van soevereiniteitsoverdracht en erkenning werd geconstateerd dat de Nederlands-Indonesische Unie, aan welks hoofd uw majesteit en de opvolging haar wettige opvolgers in de kroon der Nederlanden zullen staan, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is tot stand gekomen. Yang kedua, Indonesia ingin mengikuti sistem pemerintahan di Eropa agar Indonesia tidak dipandang sebagai negara fasis karena telah dijajah Jepang dan dapat maju seperti negara Eropa. Yang ketiga, Indonesia ingin menerapkan konsep demokrasi yang bebas demi tercapainya kestabilan politik saat itu. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini tidak ideal untuk diterapkan di Indonesia, sebab dalam kurun waktu 9 tahun saja telah terjadi pergantian kabinet sampai 7 kali. Berikut adalah ke-7 kabinet pada demokrasi liberal. Yang pertama, Kabinet Natsir. Dimulai pada tanggal 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir dari Partai Masyumi dan Presiden Soekarno. Program kerja dari kabinet ini adalah 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan kemerdekaan, penyelesaian masalah Irian Barat. Hasil pelaksanaan proker dari kabinet ini adalah terjadi perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kali mengenai Irian Barat. Kemudian, Indonesia masuk menjadi negara anggota PBB pertama kalinya 28 September 1950. The UN General Assembly puts differences aside to extend the hand of fellowship to the United States of Indonesia. By unanimous vote, the Indonesian delegation, headed by Lambertus N. Palar, is seated in the assembly. Outside, the red and white flag of Indonesia is raised.
a nation of 75 million whose fight for independence stirred recollections of our own, becomes the 60th member of the United Nations. Pada bidang ekonomi, kabinet ini memulai gerakan ekonomi banteng dengan memberi dukungan pada pengusaha pribumi. Kabinet ini dibubarkan karena PNI tidak menyetujui berlakunya Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1950 tentang DPRD yang dianggap hanya menguntungkan Masyumi saja. Yang kedua, Kabinet Sukiman dimulai pada 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisasi antara Partai Masyumi dan PNI dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman Wiryo Sanjoyo dan Presiden Soekarno. Program kerja dari kabinet ini sebagai berikut. 1. Menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agrarian agar sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan dan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif. 5. Memasukkan Irian Barat ke dalam RI secepatnya. Hasil dari program kerja Kabinet Sukiman tidak terlalu berarti. Hanya terjadi perubahan skala prioritas dalam melaksanakan programnya. Seperti yang sebelumnya menggiatkan keamanan dan ketentraman menjadi menjamin keamanan dan ketentraman. Pada Kabinet Sukiman juga melakukan politik bebas aktif dengan menandatangani Mutual Security Act dengan Amerika guna melengkapi kebutuhan senjata Indonesia. Namun, hal ini yang menyebabkan kabinet ini dibubarkan sebab muncul banyak kritik yang menganggap Indonesia sebagai negara blok barat padahal seharusnya Indonesia tidak boleh memihak blok manapun. Yang ketiga, Kabinet Wilopo dimulai pada 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan kabinet Zakon, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya. Dipimpin oleh Perdana Menteri Mr. Wilopo dari PNI dan Presiden Soekarno. Program dan hasil kerja kabinet ini adalah 1. Dalam negeri, menyelenggarakan pemilu atau konstituante DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. 2. Luar negeri, penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet ini dibubarkan karena tidak mampu mengatasi insiden Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953, di mana perkebunan di Morawa dikuasai oleh asing. Hal ini menyebabkan kabinet ini mundur dengan sendirinya. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I dimulai pada 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai PNI dan NU dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjojo dan Presiden Soekarno. Program kerja dari kabinet ini sebagai berikut. 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera terselenggara pemilu. 2. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 3. Pelaksanaan politik bebas aktif serta ditinjau kembali persetujuan KMP. 4. Penyelesaian permasalahan politik. 5. Menerapkan sistem ekonomi Alibaba, yaitu kerjasama ekonomi antara penduduk pribumi dan penduduk non-pribumi. Hasil dari pelaksanaan kabinet ini adalah 1. Persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. 2. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kabinet ini dibubarkan karena pengangkatan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat oleh Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri tanpa memandang norma-norma yang ada. Hal ini diboikot oleh Angkatan Darat hingga Menteri Iwa mengundurkan diri sekaligus kabinet ini.
Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap dimulai pada 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi dan Presiden Soekarno. Program kerja kabinet ini adalah sebagai berikut. 1. Mengembalikan kewibawaan gezak moral pemerintah atau kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. 3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. 4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. 5. Memberantas korupsi. 6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. 7. Memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Hasil pelaksanaan proker kabinet ini adalah sebagai berikut. 1. Berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955. 2. Pemberantasan korupsi. 3. Pembubaran Uni Indonesia Belanda. 4. Penyelesaian masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Kabinet ini dibubarkan karena ada tekanan dari partai oposisi setelah pemilu yaitu PNI. Kabinet ini akhirnya mundur pada 3 Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua dimulai pada 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, merupakan hasil koalisi dari PNI, Partai Masyumi, dan NU yang dipilih melalui pemilu 1955 serta dipimpin Presiden Soekarno. Program kerja kabinet ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi, dan mempercepat terbentuknya DPRD. Yang kedua, pembatalan perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga, melaksanakan keputusan KAA atau Konferensi Asia Afrika. Hasil pelaksanaan proker kabinet ini adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB dan nasionalisasi berbagai aset bekas jajahan asing. Kabinet ini dibubarkan karena banyaknya kerusuhan dan pemberontakan terkait gerakan separatis seperti PRRI dan Permesta. Hal ini memperlemah persatuan dalam kabinet hingga banyak menteri yang mengundurkan diri dan akhirnya kabinet ini dibubarkan. Yang ketujuh adalah Kabinet Juanda. Dimulai pada tanggal 9 April 1957 hingga tanggal 5 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Insinyur Juanda dan Presiden Soekarno. Kabinet ini adalah Kabinet Zaken atau kabinet yang dijalankan oleh menteri ahli pilihan dari Presiden Soekarno dan diangkat oleh Soekarno sendiri. Program kerja dari kabinet ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional Normalisasi Keadaan Republik Indonesia. Kedua, melancarkan pelaksanaan pembatalan Konferensi Meja Bundar. Ketiga, perjuangan mengembalikan Irian Barat, dan yang keempat, mempercepat proses pembangunan. Pada kabinet ini, Indonesia berhasil memperluas wilayah Indonesia dengan pengakuan internasional, yaitu dengan Deklarasi Juanda, yang digagas oleh Insinyur Juanda sehingga Indonesia memiliki wilayah eksklusif perairan. Namun, pengangkatan kabinet ini oleh Soekarno menuai banyak kritik dari partai oposisi yaitu Masyumi dan PRI. Karena banyak anggapan bahwa kabinet ini dekat dengan komunis dan PKI, padahal PKI tidak masuk dalam kabinet ini. Hal ini
melemahkan peran kabinet dan parlemen, ditambah lagi semakin maraknya gerakan separatis dan partai oposisi, terutama PRRI dan Permesta. Di sisi lain, konstituante yang dibentuk pada pemilu tahun 1955 tidak menyelesaikan pembentukan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Soekarno sebagai presiden merasa kecewa terhadap semua permasalahan pada demokrasi liberal. Akhirnya, atas usulan A.H. Nasution untuk kembali pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Soekarno membubarkan Kabinet Juanda dan mengakhiri demokrasi liberal dengan mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit presiden ini menandai akhir masa demokrasi liberal di Indonesia dan dilanjut masa pemerintahan selanjutnya. Geleide democratie is niet een dictatorschap, niet een dictatuur. Nee, geleide democratie is democratie met leiderschap.